Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 85862541, UPBJJ Tarakan, Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang simbiosis. Baiklah, sebelum kita mempraktekkan, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu simbiosis. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Jenis-jenis simbiosis: simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme. Setiap jenis makhluk hidup memiliki sifat yang unik, jadi mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara organisme lainnya dirugikan. Contoh yang pertama, antara nyamuk dan manusia. Hubungan antara nyamuk mengisap darah manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena mengisap darah manusia untuk mendapatkan makanan dan berkembang biak, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal dan beresiko tertular penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria akibat gigitan nyamuk tersebut. Yang kedua, hubungan antara kutu dan rambut manusia, yaitu kutu memperoleh keuntungan dikarenakan ia mendapatkan makanan dengan cara mengisap darah dari kulit kepala manusia, sedangkan manusia dirugikan karena terasa gatal gara-gara diisap darahnya. Selain itu, kehadiran kutu sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Yang ketiga, hubungan antara benalu dan pohon inang. Benalu menempel pada cabang pohon, menyerap air dan nutrisi dari inangnya untuk tumbuh, sehingga pohon menjadi kekurangan nutrisi dan tumbuh terhambat. Yang keempat, hubungan antara lalat buah dan buah-buahan. Lalat bertelur di dalam buah, larvanya memakan daging buah dan buah tidak dapat dikonsumsi karena menyebabkan kerusakan pada buah tersebut. Yang kelima, hubungan antara ulat pada daun bayam. Ulat mendapatkan makanan yang berlimpah berupa daun bayam yang kaya nutrisi. Hal ini memungkinkan ulat untuk tumbuh, berkembang, dan menyelesaikan siklus hidupnya dengan baik. Sedangkan bayam dirugikan karena mengalami kerusakan fisik karena daunnya dimakan ulat, sehingga mengakibatkan penghambatan pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian jika serangga ulat terlalu parah. Selanjutnya, simbiosis komensalisme, satu untung, satu santai. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme diuntungkan sementara organisme lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang pertama, hubungan antara tanaman daun sirih dengan pohon mangga. Dalam hal ini, tanaman daun sirih akan melekat dan merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Hal ini dilakukan untuk berfotosintesis. Kejadian ini sebetulnya untung bagi tanaman daun sirih, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun bagi pohon mangga. Yang kedua, hubungan tumbuhan paku dengan tumbuhan kelapa sawit, di mana tumbuhan paku akan mendapatkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya, sedangkan kelapa sawit yang ditempati menempel tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, hubungan antara tanaman paku tanduk rusa dengan pohon inang, di mana tanaman paku tanduk rusa melekat erat di pohon inang untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih baik dan beberapa bahan untuk fotosintesis. Meskipun tanaman ini melekat di pohon inang, akan tetapi tanaman ini tidak merugikan tanaman yang ditempati menempel, sebab tidak menyita cadangan makanan dari tanaman yang ditempelin. Hubungan antara udang dengan mentimun laut, di mana seekor udang akan mendekati timun laut dan hidup di atasnya agar bisa mendapatkan makanan dari sisa makanan yang ada di sekitarnya timun laut. Dalam hal ini, udang mendapatkan keuntungan dengan menyita sisa makanannya, akan tetapi timun laut tidak dirugikan sama sekali dengan kehadirannya. Yang kelima, hubungan tumbuhan paku dengan tumbuhan mangga, di mana tumbuhan paku akan mendapatkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan pohon mangga yang ditempati menempel tidak mendapatkan apa-apa.
Yang berikutnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dalam simbiosis mutualisme, kedua spesies memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Contoh yang pertama antara hubungan lebah dan bunga. Lebah bisa membantu proses penyerbukan pada bunga agar lebih maksimal. Lebah biasanya hingga pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membantu proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Yang kedua, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu menyukai makan sari, manis, atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik yang terjadi proses penyerbukan pada bunga. Yang ketiga, hubungan antara ular sawah dan petani. Ular sawah memakan tikus. Tikus adalah hewan yang sangat merugikan karena memakan padi petani di sawah. Menurut populasi tikus di sawah, karena dimangsa oleh ular sawah, sangat memberi keuntungan bagi para petani sehingga petani dapat meningkatkan produksi panen padinya. Yang keempat, hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Hubungan antara keduanya sangatlah unik, mengingat tubuh kerbau yang sangat besar, nyaman sekali dihinggapi oleh kawanan burung jalak. Burung jalak akan mencari makanan yang berupa kutu di tubuh kerbau. Di sisi lain, kerbau yang jarang membersihkan dirinya merasa beruntung dengan kehadiran burung jalak, dikarenakan burung jalak mengurangi kutu yang terdapat pada tubuh kerbau, membuat kerbau menjadi nyaman. Yang kelima, hubungan antara semut rangrang dengan buah mangga. Mungkin kehadiran semut ini akan sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan untuk mengambil buah dari pohon. Namun, keberadaan semut ini sangat menguntungkan tumbuh-tumbuhan tersebut karena semut rangrang melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang mendapatkan keuntungan karena mendapatkan sarang pada tumbuhan. Kesimpulan, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditumpangi, namun parasit tidak akan membunuh tumbuhan inangnya, karena kalau inangnya mati, maka parasitnya juga akan mati karena kekurangan makanan. Simbiosis komensalisme adalah dua spesies makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbiosis ini juga dapat berpengaruh buruk bagi tumbuhan yang ditumpangi jika terus-menerus karena dapat menghambat pertumbuhan atau berkurangnya produktivitas tumbuhan inangnya. Yang terakhir, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Demikian video ini, semoga dengan kegiatan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang simbiosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.